Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dalam pelajaran kearsipan untuk kelas 10 OTKP, program keahlian manajemen perkantoran. Bersama saya, Niwayan Rusma Dewi Putri. Kita sampai pada kompetensi dasar 3.2 tentang memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengelompokan norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Standar kearsipan adalah sesuatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Sedangkan prosedur kearsipan adalah suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Penanganan arsip mulai dari awal sampai akhir secara berkesinambungan dilakukan dengan harapan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan penyimpanan sehingga akan memudahkan ketika diperlukan kembali. Jadi dalam penemuan kembali, cepat, tepat dapat ditemukan. Kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola arsip secara prosedural dan sistemik. Undang-undang tentang kearsipan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini kita hanya akan membahas dua undang-undang saja, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 itu tentang pokok-pokok kearsipan dan berlaku dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2009. Dan berikutnya ketika tahun 2009 terbentuklah suatu undang-undang kearsipan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, di mana di dalam undang-undang ini mengatur segala yang berkaitan dengan dunia kearsipan di Indonesia. Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan di Indonesia, yaitu pertama, asas penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Penyelenggaraan proses kearsipan di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa asas sebagai berikut. Ada 13 asas dalam penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keautentikan dan kepercayaan. Yang ketiga, asas keutuhan. Yang keempat, asas asal-usul. Asas yang kelima, asas aturan asli. Asas yang keenam, asas keamanan dan keselamatan. Ketujuh, asas keprofesionalan. 8. Asas keresponsifan. 9. Asas kepartisipatifan. 10. Asas akuntabilitas. 11. Asas kemanfaatan. 12. Asas aksesibilitas. Dan 13. Asas kepentingan umum. Penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Di dalam Undang-Undang tentang Kearsipan,
telah diatur bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional sudah menjadi tugas dan fungsi dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan ANRI. ANRI sendiri bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Guna membantu tugas ANRI, setiap daerah dan provinsi juga melakukan proses kearsipan. Penyelenggaraan proses kearsipan di setiap provinsi menjadi tugas lembaga negara bidang kearsipan yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Untuk tingkat kabupaten atau kota madya, proses atau kegiatan kearsipan juga dibebankan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sistem Kearsipan Nasional disingkat dengan SKN. Lembaga Kearsipan Nasional memiliki tanggung jawab untuk membentuk SKN guna membuat kegiatan kearsipan lebih komprehensif dan terpadu. Adanya SKN juga ditujukan untuk menjaga autentivitas dan keutuhan semua arsip yang ada di Indonesia. SKN diberlakukan dalam proses pengelolaan arsip agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan dinamis dan statis. Fungsi dari SKN dalam dunia kearsipan di Indonesia yang pertama, berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan suatu arsip yang memiliki keterkaitan informasi di seluruh lembaga atau organisasi kearsipan di Indonesia. Fungsi yang kedua, menghubungkan semua arsip yang saling terkait untuk dapat menjadi suatu informasi yang utuh. Dan yang ketiga, menjamin ketersediaan semua arsip secara autentik, utuh, dan terpercaya di semua lembaga dan organisasi kearsipan di Indonesia. Keberadaan arsip di Indonesia menjadi penting agar sejarah negara tidak hilang. Sejarah-sejarah penting seperti sejarah kemerdekaan Indonesia dan sejarah Pancasila harus dilindungi agar dapat terus dikenang di masa depan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban warga negara Indonesia dan pemerintah untuk saling membantu menjaga agar arsip nasional Indonesia tetap terpelihara dengan baik. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semangat belajar, jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah untuk memutus penularan COVID-19. Selalu di rumah, mempergunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran kita selanjutnya.